Bos Geng. Baik lagi di Mobil 123 dan hari ini kita akan melakukan komparasi. Betul sekali, sudah lama kita tidak komparasi. Betul. Kali ini cukup spesial, Pan. Iya, karena ini dua sedan listrik. Ya, betul sekali. Yang sebenarnya memang rivalitasnya jelas banget ya. Iya, udah mulai panas nih. Panas. Karena banyak yang banding-bandingin. Nih yang ini atau yang itu. Iya. Nah, dua mobil ini adalah Hyundai Ioniq 6 Dan juga BYD Seal. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja simak pembahasannya. Ya, kalau ngomongin desain eksterior, sebenarnya dua-duanya ini sama-sama ngebajak desainernya Jerman sebenarnya. Betul sekali. Iya. Ya, template-nya sama aja sebenarnya. Kiblatnya sama, tapi alirannya beda. Tapi sebenarnya gini, Pan. Kalau bisa dilihat ya, mungkin ya karena mobil listrik zaman sekarang itu desainnya itu rata-rata template, Pan. Iya Menurut gua. Agak-agak ya. Agak-agak template. Karena kalau itu kan mirip yang sate di Senayan itu kan, depannya kan. Kalau yang ini kayak VV. BB, ya. BB dipanjangin, BB. Iya, atau Poke. Ini sebenarnya kalau lo lihat ya, bagian fascia depan nih, Pan. Iya. Kita ngomongin dulu fascia depan. Ini gabungan dari beberapa mobil, Pan. Betul. Kalau bisa dilihat nih ya, lihat dari samping ini sekilas mirip kayak GR Supra. Bisa. Tapi kalau dari depan kayak gini nih, itu kayak Poke. Poke Taycan. Poke Taycan. Nah, kalau misalnya ngomongin fascia, Ioniq 6 ini bisa dibilang lebih orisinal lah. Iya. Dia desainnya lebih orisinal meskipun ada terinspirasi dari mobil-mobil terdahulu juga. Betul sekali. Cuman yang gue tahu lo mau ngomong apa yang agak ganggu. Gue tahu banget lo mau ngomong apa yang agak ganggu. kita udah pernah bahas ya? Kita pernah bahas. Waktu itu mobilnya hitam, sekarang putih. Ya putih, jadi kelihatan jelas banget nih. Iya, ini kapan sih? Itu dia tuh, garisnya. Kebahas lagi ya? Itu kenapa, Pan? Karena mau udah desain ya, Pak? Ya mungkin karena desain. Sebenarnya kalau dilihat-lihat emang setarikan sama lampunya ini kan emang ada cedokannya. Ya, benar. Dia masih pakai desain lampu pixelated ya, seperti Hyundai listrik lainnya. Ya, sama sih, Pan. Ini juga sudah LED dan di bawahnya ada DRL. Nah, ini yang gue bilang nih, Pan. Ini kalau dari atas ini itu persis banget kayak Porsche Taycan, Pan. Ya, tapi lampunya kata lu kayak GR Supra. Kalau GR Supra dilihat dari samping, Pan. Gitu kayak GR Supra. Cuman ya ini lebih unik lah karena kan pixelated gitu kan. Ya, kalau ini pixelated dan dia nggak ada mirip-mirip ya, Pan, cakep. Jadi punya desain OG lah gue bilangnya. Tuh, sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang ya BYD Seal itu meskipun lebih baru gitu ya di Indonesia, tapi agak boring sih depannya sebenarnya. Apa? Agak boring. Agak. Kenapa tuh? Gak tahu, kayak ya udah gitu aja gitu. Pas nih ya, jujur-jujuran ya, pas pertama kali lihat mobil ini itu keren gitu. Keren. Cuman lama-lama ngeliat ya udah gitu, ya Pan. Ya udah bener. Nah, kalau ini justru kebalikannya, Pak. Lama-lama bisa diterima mata ya justru ya. Pertama kali keluar mobil aneh banget ya. Iya. Tapi lama-lama wah keren juga gitu ya. Iya, keren. Ini Ioniq 6. Apalagi yang warna-warna terang kayak gini, Pan, putih. Iya. Jadi aura Ioniq keluar. Betul. Kalau gue jujur, kalau Ioniq 5 gue lebih senang yang warna-warna dope-nya. Tapi kalau Ioniq 6 nggak tahu kenapa gue lebih cenderung suka yang warna hitam gloss atau putih gloss kayak gini. Nah, sedangkan kalau misalnya si BYD Seal ini, Pan, ini kan ada beberapa warna kan. Yeah. Ini hitam, terus kemudian gue yang ngomongnya biru telur asin, Pan. Biru telur asin. Warna Mio tuh. Sama putih. Nah, gue paling suka tuh yang biru telur asinnya, Pan. Iya, kalau BYD Seal justru dia warnanya yang warna-warna aneh-aneh justru lebih keren. Benar. Dibanding warna boring gitu, ini justru warna boring lebih menarik. Terus beralih ke samping? Ke samping ini gue bahas. Mobil ini bisa dibilang bentuknya kentang, Pan. Kenapa tuh? Dari samping kentang. Dibilang liftback enggak, dibilang sedan juga ya merepet-merepet. Iya. Gitu loh. Tarikan garisnya nih dari depan ke belakang ya. Ini udah bagus nih. Nah, ke belakangnya tuh kayak keputus gitu. Nah, kayak nggak keputus gitu. Ya kayak tadi gue bilang, Pan. Dia kayak Porsche, Taycan kan begitu tuh modelnya tuh. Dibilang sedan juga enggak, liftback juga enggak. Tapi ini semua ada fungsinya. Kalau misalnya kalian lihat mobil hybrid tuh kayak Toyota, apa namanya? Yang lu seneng? Prius. Oh, Prius. Ya. Ya, itu kan modelnya kayak gitu-gitu semua kan. Pada putung-putung semua tuh belakangnya. Itu karena buat ngejar koefisien drag yang kecil. Sedan kentang ya? Iya. Karena emang yang model-model begini lebih aerodinamis, dia dragnya lebih kecil. Oh, jadi lebih efisien ya, Pan ya? Iya. Lebih efisien. Sama nih kalau Ioniq 6, dia juga sebenarnya modelnya mirip-mirip liftback juga. Iya. Cuman dia ngakalinnya nggak dibuntungin, cuman kayak ser gitu. Iya, diselonjorinnya gitu. Diselonjorin aja bener. Gitu mau desainnya. Nggak diputus, tapi kayak dipanjangin cuman ke bawah gitu. Iya, ke bawah.
Paham gue, paham. Ya, selera sih. Ini kalau dari segi velg dia masih pakai ring 19 pan, bannya Continental. Ini apa? Ini ring 20, bannya Pirelli, Pak. Ring 20, bannya Pirelli. Ya sama-sama mahal, pan. Ya, dia ukurannya 245/40 R20 kalau ini. Tapi yang gue notice ya, pan, ini si Ioniq 6, kenapa disc brake kecil banget, pan? Ya, karena kan emang nggak sekencang yang itu. Yang nanti akan kita bahas. Oh iya. Karena ini kan sembalap BYD Seal. Ini mobil sembalap banget sih, gue berani adu ini sama ini lurus-lurusan 200 meter. Ya, nanti kita coba lah. Ini. Nah, beralih ke bagian buritan. Bokong. Atau bokong. Ya. Nah, ini kayak yang gue bilang tadi nih, Ioniq 6. Kalau si BYD kan kepotong. Nah, Kalau ini landai. landai. Kelihatan bedanya kan? Ini kan kayak agak rendah gitu kan si... Tapi pantatnya emang gue lebih suka bagian belakangnya Ioniq 6 sih. Ini emang bagian paling menariknya Ioniq 6 sih. Iya, benar. Bagian belakangnya. Gue setuju kalau itu. Apalagi ini ditambah sama desain lampunya yang pixelated juga nih belakangnya tuh kayak. Terus segaris gitu pan yang gue suka nyambung jadi satu, keren betul. banget dah. Dan lampu mundurnya Gimana, bagian bawah, Pak. Ya, itu cakep nih. Cakep. Dia punya kemiripan sebenarnya sama BYD Seal bagian bumper bawahnya pan ya. Iya, Kayak ada iya. garis-garis diffusernya gitu nih. Nih. Semacam ya, meskipun Semacam. kita nggak tahu juga seberapa berfungsi ya. Iya. Karena diffuser kan harusnya rendah banget kan. Rendah banget dan ada bolong-bolongnya pan buat jalur angin gitu tanam. Karena itu kan buat ground effect kan, biar downforce-nya makin gitu. Ini nggak ada coy. Oh, ini emang buat desain aja. Desain. Biar sporty. Sporty. Nah, kalau BYD Seal, Kalau BYD Seal, bagian belakangnya gue juga suka. Ya. Dia lampunya lebih sipit daripada Ioniq 6 nih. Tuh. Tapi desainnya tuh ngegepeng ini pan, ngecekung. Sorry, kalau di samping lama-lama ngecekung. Terus yang gue suka tuh di dalam lampunya dia ada list chrome-nya pan, yang ada mewahnya nih. Kalau lihat di dalamnya nih. Tuh ada list chrome-nya kan. Dan kayak ada apa sih kayak tekstur-teksturnya gitu. Betul, ya? kayak ada tekstur-teksturnya. Dia kayak ada motifnya gitu di bagian dalamnya, cakep. Biar nggak polos lah, karena BYD Seal emang agak polos sih. Betul, agak sedikit polos sebenarnya. Iya, meskipun nih mobil emang jumawa. Iya. Karena lu lihat aja, semua ditampilin, Pak. Pokoknya semua ditampilin, dari segi performance semua tampilin. Iya, di AWD bener, AWD ditulis. AWD di sini. 3,8S ini bukan 3.800 cc maksudnya, Pak. Tapi 3,8 second dalam jarak tempuh berapa? 0 sampai 100 ya, Pak? Kalau perlu harganya ditulis juga. Iya, jangan. Biar jumawa. Jangan. Kalau ini kan dia ya yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Meskipun ini AWD juga. AWD sama-sama AWD mobil ini. Iya, gitu sih. FYI pan, BYD itu ada 2 tipe pan. Oke. Yang ini kan yang paling tinggi nih, yang bisa di head to headin sama ini. Ada juga yang tipe RWD-nya pan, yang jarak tempuhnya lebih panjang. Betul. Gitu. Jadi emang ini yang tipe performance namanya. Performance betul sekali. Yang paling Jadi emang udah dikulik dinamonya dinamo. Bukan dinamo kulik. Dinamo ada 2 depan belakang. Iya, dan emang lebih kencang Iya, dinamonya. lebih kencang. Dinamo motor listrik. Motor listrik, sorry. Makanya banter. Ya udah kalau gitu kita lanjut ke pembahasan interior. Nah, sekarang kita udah ada di dalam interiornya Ioniq 6 dulu nih yang kita bahas. Betul, Bos Geng. Dan kalau misalnya kita ngomong sekilas ya, bukan sekilas sih. Ini gua rasain emang lebih luas gitu dalam Ioniq 6 dibanding BYD Seal sih. Itu fakta pan yang tidak bisa dihindari. Contohnya gua aja nih duduk di belakang ya. Kita langsung aja nggak usah secara general aja pan ya. Iya. Itu buset dah. Legroomnya sih lega banget pan. Gak usah ngitung jari lagi. Gak usah ngitung jari dah, lu mau model begini, mau gini. Karena emang secara dimensi ya Hyundai Ioniq 6 ini emang lebih gede dibanding BYD Seal. Kalau BYD Seal itu kan panjangnya 4.800 mm atau 4,8. Nah ini itu 4.850 mm dan lebih lebar juga dia, lebih lebar, lebih tinggi. Jadi emang secara dimensi meskipun beda-beda tipis tapi lebih gede Ioniq 6 emang. Kalau dari posisi duduk pan, Posisi duduk gimana? Gak ada yang istimewa sih sebenarnya. Cuman emang di BYD Seal ntar kita bandingin. Cuman ini bawaannya lebih nyaman sih. Setelannya gitu ya. Meskipun masih cukup sporty juga. Sporty. Ini masalah nih untuk size badan lo kan agak besar kan ya. Ini joknya kupingannya kira-kira menurut lo apa kurang lebar apa enggak sih ini kalau buat gua sih pas. Si lateral supportnya ini ya. Jadi buat badan-badan Asia kayak kita gini masih cocok lah ya. Masih bisa. Terus juga posisi mengemudinya ya enak sih, maksudnya di bawah kan. Karena mobil listrik kan biasanya tuh di bawah ada baterai. Cuman ini kita tetap termasuk rendah posisinya karena emang ini kan pakai platform khusus mobil listrik kan, si EGMP-nya itu. Ini gue juga ngomongin duduk di belakang nih pan ya, bukan cuma legroomnya aja yang lega. Sebenarnya duduk di belakang itu lebih firm ya. Derajatnya nih pas menurut gue. Jadi nggak yang terlalu tegak gini atau nggak terlalu. Kadang kan kita terlalu tiduran juga kurang nyaman ya. Jadi agak gimana gitu. Nah terlalu tegak juga pegel. Ini enggak sih menurut gue. Pas ya. Cuman memang ini yang agak sedikit ngeganggu buat gue pribadi ya pan ya. Ini karena gue basicnya kakinya agak panjang. Ini tuh duduknya jadi ini pan. Oh agak ngatung gitu ya? Ngatung. Jadi di bagian bawah ankle sini ada space nih. Iya. Paham kan maksud gue? Paham. Nah, itu aja sih. Tapi selebihnya dari segi material ini kulitnya juga empuk. Bukan kulit yang panas. Kulit oke lah nih. Kulit oke. Terus juga kita ngomongin armrest.
Armrestnya juga rata Pan, jadi posisi tangan kita tuh nggak yang begini, nggak yang turun banget. Kan kadang-kadang cuman hiasan doang ya. Betul. Nah ngomong-ngomong soal derajat duduk, ini kursinya udah elektris yang depan, kiri kanan, dan yang sebelah kiri yang buat penumpang dia ada ininya tombol di bagian samping. Ini jadi bisa dimaju mundurin dari sebelah kanannya nih. Jadi emang lebih pas buat duduk di belakang juga sih. Kayak ini mobil ya kalau misalnya dipikir-pikir emang enak duduk di belakang sih sebenarnya. Karena emang sebenarnya dari kayak dashboard itu nggak terlalu menggugah amat gitu kan. Simple aja, nggak kayak Ioniq 5 kan pertama keluar tuh, kelihatan banget futuristiknya. Iya keren, futuristik, terus kayak bahan-bahannya materialnya pakai recycled dan oke. Nah ini sedangkan kalau Ioniq 6 emang lebih banyak ininya hard touch-nya. Nggak terlalu banyak soft touch, ini meskipun ini soft touch tapi kayak masih keras gitu. Jadi ya nggak ada yang spesial, jadi kayak ya di belakang juga enak sih. Gue suka tapi panel-panel instrumennya tuh tombol-tombolnya simple gitu, maksudnya kayak semua digital. Ya memang walaupun ada tombolnya di bagian atas, tapi di bagian bawah itu udah touchscreen semua tuh. Nah justru gue lebih suka yang kayak gini ya. Karena kan kebanyakan mobil Cina termasuk BYD itu kontrolnya bener-bener semua full di layar. Iya benar. Jadi bingung gitu loh Pan. Maksudnya untuk kita mungkin kita belum terbiasa ya Pan. Cuman kalau ini kan dipisah nih Pan. Jadi masih enak gitu. Kita masih gampang. Lebih simpel sih mengoperasikannya, kayak ya langsung aja di sini, nggak usah nyari-nyari menunya di layar betul. Dan si Ioniq 6 ini AC-nya masih manual. Jadi geser kiri kanan masih enak lah ya. Geserannya. Kalau di Seal itu kan udah otomatis nge-swing ya kan. Swingnya otomatis. Betul. Jadi kadang kalau misalnya kita butuh hembusan AC kemana gitu kayak ribet kita nggak bisa ngatur gitu. Nah terus kita kan udah bahas secara general bagian internal nih Pan. Kita ngebahas sekarang fitur-fiturnya Pan, coba. Nah kalau ngomongin fitur, dia udah jelas ada panoramic, sunroof ya. Ini sunroof bukan panoramic. Bukan panoramic roof doang. Tapi sebenarnya kalau gue bilang ini bukan panoramic Pan, cuma sunroof aja karena ya segini doang. Kalau misalnya panoramic kan biasanya sampai belakang kan. Berarti gua revisi ya. Ini sunroof. Yang panoramic roof, Ioniq 5. Ioniq 5. Ini sunroof nih. Terus apalagi Pan? ADAS dia Hyundai Smart Sense dan cukup lengkap. Termasuk ada adaptive cruise control-nya. Terus ada drive mode yang kita pernah bahas. Bentuknya rotator tapi dipencet. Kebalik, terus yang transmisi juga kayak tuas tapi diputer. Terus ada wireless charger. Terus ya yang standar Android Auto, Apple CarPlay, dan si sistem audionya ini udah pakai Bose. Jadi lumayan sih suaranya, meskipun nggak istimewa banget tapi udah oke nih, udah masuk hitungan suara premium. Betul. Terus juga Pan, walaupun mobil ini 4-wheel drive Pan, ternyata kita bisa ngeset jadi RWD Pan. Ya bisa. Tinggal dari menu aja tuh. Nah, pilihannya ada AWD, ada auto AWD sama 2WD. Jadi ini sebenarnya bukan langsung menu kepencet itu Pan. Di bagian sini nih kita keluar dulu. Nih, dia harus custom. Custom. Jadi dari driver mode, ini kan vehicle setting, terus ada driver mode. Pencet yang custom nih Pan. Nah, yang custom. Nah, ini ada dua pilihan. Ada my driver mode, itu yang kita custom sendiri, sama yang snow. Cuman kan kalau di Indonesia nggak ada salju ya, nggak ada snow. Jadi kita yang ini nih, custom. Pencet setting. Cuman meskipun kita emang ini bisa RWD doang, tapi rasanya tuh masih tetap ada interaksi traksi di depannya masih agak sedikit narik sih. Tetap ada interupsi dari depan. Kalau misalnya dia udah mulai kayak kehilangan traksi, dia narik roda. Jadi otomatis itu semacam kayak torque distribution sih, tapi sebenarnya kalau lebih tepatnya ya, bukan RWD. Sebenarnya nggak bisa dibilang full RWD juga ya, meskipun emang ada menunya. Apalagi kamera parkir, ya standar lah. Komplit sih, tapi ini untuk mobil era zaman sekarang sudah memenuhi kebutuhan kita. Untuk mobil modern ini cukup lengkap lah. Termasuk ventilated. Ya pokoknya untuk mobil listrik ini udah termasuk lengkap sih. Mobil ini tuh untuk harga 1,2 M, kalian nggak akan nyesel belinya gitu loh. Walaupun memang pesaingnya si BYD Seal itu harganya mungkin 500 jutaan bedanya ya. Cuman bukan berarti mobil ini menang atau kalah, enggak. Tapi saat kalian beli dengan harga 1,2 M, kalian yang merasa gue worth it kok beli mobil ini. Ya ada gitu. Plus minus. Kalau misalnya kalian mau brand value, karena kan Hyundai lebih established kan di sini kan. Oke, kita akan pindah ke BYD Seal untuk ngebahas yang di sana. Jadi nanti kita bisa kasih perbandingan tipis-tipis buat kalian. Nah, sekarang kita udah di dalam interiornya BYD Seal. Betul sekali bos geng. Nah, kalau dibanding Ioniq 6, sebenarnya kalau dashboardnya lebih gimana ya menjelaskan ya, dibilang lebih simpel nggak juga, karena banyak yang gimmick-gimmicknya dia. Ini kayak dashboardnya, panelnya, terus stitchingnya tuh kayak lebih unik aja gitu. Stitchingnya dua ya Pan, ternyata nggak cuma ada biru sama putih gitu. Dan kayak dia nggak lurus aja gitu, kayak ada lekukan-lekukannya. Terus juga teksturnya beda-beda nih, kayak di AC dia ada yang kayak
totol itu nggak tahu sih gue ini Pan ya, kalau gue menyimpulkan kalau dari segi look BYD Seal itu bisa dibilang lebih premium Pan. Lebih premium karena ini aja ada sweat Pak. Tapi untuk rasa ini masih kalah sama Ioniq 6 menurut gua Pan. Rasa maksudnya dari segi material paham nggak lo? Iya. Jadi kalau secara look nih teman-teman, itu kalian bisa lihat ini tuh lebih premium bentukannya nih. Dari bentuk desain interiornya, ada sweatnya, terus juga ini banyak ornamen-ornamen yang itu kayak di dashboard tuh Pan, ada black chrome-nya itu. Iya. Itu cakep banget sih, terus ada aksen-aksen karbonnya tipis-tipis tuh walaupun bukan karbon asli. Ya kan? Dia desainnya lebih intricate lah, lebih unik. Terus kulitnya kalau dari segi kulitnya bagus banget, tapi ini menurut gua panas sih Pan kalau didudukin. Ya. Gua ngerasanya agak panas. Karena di bagian baris kedua nggak ada ventilated seatnya. Kalau di depannya ada. Kalau depannya ada. Dari tadi ini punggung gua adem. Iya enak-enak. Karena ini kalau misalnya kalian bisa lihat nih kan ada bolong-bolongnya kan. Jadi emang dia untuk ventilated seat. Sebenarnya di belakang juga ada Pan nih. Ada bolong-bolongnya. Bolong-bolongnya ada. Tapi nggak ada ventilasi AC-nya aja. Desain stitching joknya juga unik. Nih juga cakep nih. Kalau dari desain joknya gue lebih suka ini Pan nih, bener-bener kelihatan banget sih. Iya, kelihatan walaupun memang ini sebenarnya semi ya jatuh. Iya, dan ini juga si lateral supportnya emang kerasa si kupingannya tuh lebih Lebih firm ya ngomongnya. Lebih firm dan lebih ngejaga badan gitu. Karena ya ini mobil kenceng ya. Iya, benar. Bisa berakselerasi 0 sampai 100 km/jam dalam waktu 3,8 detik. Jadi ya lu butuh support banget badan biar nggak kelempar-lempar. Ya nggak cuman kita bisa megang setirnya aja, tapi posisi duduk itu juga ditentukan juga. Ya, dan ini juga nih di jok di headrestnya ada deboss BYD-nya. Apa tuh? Oh, emboss. Kalau emboss kan keluar, deboss nih. Oh, deboss tuh ke dalam. Ya. Jadi emang kerasa banget sih premium, dan ya ini juga konsol tengahnya juga unik bentuknya. Ya kalau misalnya kalian masuk mobil ini tuh kesannya emang banyak yang baru gitu, fresh. Karena mobil-mobil Tiongkok tuh rata-rata desainnya barang template sih ya. Nah BYD ini termasuk salah satu yang desainnya unik-unik, dan mobil ini seperti mobil BYD lainnya banyak banget gimmick. Ini kayak unitnya bisa diputar. Ya itu sama lah semua BYD, unitnya bisa diputar 180 derajat lah. Terus juga ini AC-nya juga menurut gue gimmick sih. Dia kan kiri kanannya tuh ventilasinya tuh dia nggak ada setelan manual. Jadi harus dari head unit terus kita atur swingnya. Kayak agak ribet nggak sih Pan? Maksudnya agak kayak ribet konsol. Kalau dari segi look, ya balik lagi ya. Dari segi look mungkin ini terlihat simpel dan ya udah gitu aja, semua lewat layar, tapi sebenarnya menurut kita agak ribet ya Pan. Agak ribet pengoperasian, meskipun sini masih tetap ada tombol-tombol ya. Ini juga ada beberapa fitur yang bisa diakses di sini. Betul. Kayak ada auto hold, sensor parkir, mode berkendara. Ini bisa diakses di konsol tengah, tapi mayoritas ada di sini. Ada di layar. Gitu. Terus kita lanjut ngomongin dulu di belakang nih Pan. Ya. Surprisingly mobil ini tidak lebih better dari Ioniq 6 duduknya menurut gua. Itu dalam hal apa nih? Material ya. Tadi gue bilang ini nggak panas banget, cuman gue berasanya lebih panas sedikit aja nih Pan di bagian punggung nih. Iya. Terus juga derajat duduk belakangnya nih Pan, ini lebih agak tegak sedikit daripada Ioniq 6. Kalau tadi kan dia agak ya udah pas aja gitu, firm gitu, duduk masih enak PW gitu. Ini udah bagian belakangnya derajatnya kurang kurang rebah sedikit, sama ya ini sama gantung ini nih kayak Jadi bisa disimpulin kalau emang kalian mau jadi numpang belakang gitu ya, kalau misalnya bos pengen punya pakai driver itu lebih cocok kayak Ioniq 6 sih. Iya, betul. Kalau ini tuh emang mobil nyetir gitu loh kan. Nyetir emang ya udah gitu kita nyetir sendiri. Iya, ini kan akselerasi kencang, terus juga emang di depan lebih menggugah gitu. Ini posisi duduk lo ini posisi ini udah ideal nih. Ideal lo. Bisa dibilang gua 178 cm BTW. Ini sempit loh. Itu kan 5 jari Pan cuman. Tadi kan kalau Ioniq 6 bahkan bisa 9 jari itu jaraknya. Meskipun beda dimensinya kayak yang tadi gue sebut ya, kalau panjangnya cuma beda 50 mili sebenarnya. Cuman emang tadi seperti yang gue bilang di kabin Ioniq 6, emang ini sempit dibanding itu pengaruh sama dari desain tadi mobil dari segi luarnya Pan. Kan kita udah bahas kan. Kan kalau ini kan dibilang liftback juga enggak, sedan ya dibilang sedan ya bisa dibilang sedan, cuman agak tentang aja gitu kan. Sedangkan kalau si Ioniq 6 itu kan langsung landai ke belakang Pan. Jadi desain siluet sama platformnya ya, karena platformnya. Nah ini kayak tadi gue bilang soal lantainya rendah, si Ioniq 6 ini lantainya agak kerasa sedikit lebih tinggi nih, kayak ada yang ganjel gitu loh. Bukan ngeganjel per se ya, bukan literally literally. Jadi kayak tinggi aja gitu. Betul. Kesannya meskipun joknya gak gue pendekin amat, tapi kesannya kayak duduknya pendek karena ya lantainya tinggi gitu. Sekarang kita udah bahas interior secara general, kita bahas fitur-fiturnya di mana? Fitur ada sama lengkap juga. Terus juga ini head unitnya gede banget.
Dan tadi yang seperti gue udah bilang ini bisa diputer 180 derajat. Dan emang kepake nih kalau misalnya kalian nonton video misalnya ya. Karena ada yang landscape, ada yang portrait kan, jadi bisa dua-duanya. Terus juga ini audionya, kalau di situ premiumnya Bose, ini Din Audio. Ini juga premium juga nih Pak. Meskipun brandnya mungkin kurang familiar gitu ya. Di kuping kalian ya, cuman ini sebenarnya di Din Audio ini bagus. Bagus sih, kalau di Amerika lumayan terkenal sih namanya Din Audio. Ini sayang banget ya Pan, di bagian belakang ini nggak ada charging port kayak Ioniq 6. Ya, meskipun di sini wireless charger 2 Pak, jangan salah. Wireless charger 2 ya? Iya nih, ada 2. 1. Jadi emang ini mobil 1 atau 2 penumpang sih emang sebenarnya. Ya maksudnya untuk dipakai sendiri lah. Dipakai sendiri. Bukan pakai supir gitu. Mode berkendara ada sport eco normal biasa lah standar, dan ini ada kayak snow mode juga. Oh sama. Bedanya Pan, kalau mobil ini tuh nggak bisa dibagi untuk gerak belakang. Iya, nggak bisa. Karena memang dia punya 2 tipe basicnya. Ya. Jadi kalian bisa beli yang performance yang ini, yang notabene kita dudukin sekarang nih. Itu dia AWD ya. Nah, sedangkan yang ada yang tipe RWD itu tuh harga lebih murah sekitar 100 ya, juta. Karena dia cuma satu motornya, cuma di roda belakang doang. Ya. Tapi jarak tempuh lebih panjang Pan itu Pan. Ya karena kan dia cuma baterainya cuma dipakai buat menggerakkan satu motor. Putar satu motor doang. Panoramic roof. Panoramic roof dia nggak bisa dibuka. Iya. Nah, ini yang menurut gua mungkin sedikit kurang ya. Dia ini nggak ada penutup secara otomatis. Iya, nggak ada kerainya. Kalau misalnya kalian mau ditutup itu manual, jadi tuh ada tuh. Tapi kita nggak dibekelin sama kerainya tuh, jadi dipasang gitu doang tuh. Secara manual. Dan kalau misalnya nggak dipakai, kalau misalnya nggak dipasang gini dan nggak pakai kaca film, itu lumayan sih panas. Meskipun ini gelap ya warnanya. Betul. Dan ya ini saran aja kalau kalian beli mobil ini jangan keseringan diparkir di luar sih. Atau ya pasang kaca film. Ya kalau nggak kaca film atau nggak kerainya dipasang. Kerainya dipasang betul. Oke lah kalau gitu. Impresi berkendara Bos Geng. Ya, impresi berkendara. Sekarang kita udah di dalam ya, dari tadi sih udah di dalam ya. Lagi-lagi Ioniq 6 lagi. Ioniq 6 lagi. Cuman nih sekarang kita di area EduTown aja ya. Iya, dan tukar posisi. Waktu itu kan sebelumnya yang ngetes gua. Iya betul. Ini kan kebetulan aspalnya ya aspal spek spek balap drift ya kan. Jadi lumayan lah. Lumayan nih tes. Jadi kita akan tes tipis-tipis aja. Manuver-manuver dikit kayak gini gitu. Ya kan? Gimana, Pan? Sebenarnya emang Ioniq 6 itu emang rigid kan ya suspensinya. Iya, suspensi rigid. Jadi dia emang kalau misalnya buat pengendalian yang agak-agak ekstrim sporty lah, dia emang enak. Tapi meskipun begitu, ternyata body rollnya kerasa juga sih Pak. Lumayan kerasa. Karena kalau misalnya kita di jalan raya mungkin nggak terlalu ekstrim kan ini ya. Iya, tapi gini Pan, ini harus gue tekankan sekali lagi Pan. Rasa berkendara Ioniq 6 ini walaupun keras, tapi memang keras itu keras premium. Iya gitu benar. Bukan yang ecek-ecek, maksud gue ecek-ecek itu adalah bukan yang deg gitu. Yang membal-membal kerasa. Ini masih nyaman ya. Masih bukan nyaman, tapi kita firm aja gitu. Ya maksudnya dewasa lah. Kalau kata reviewer otomotif tuh biasanya bantingannya sangat dewasa. Betul sekali. Itu cocok. Ya kegesitan gitu akselerasi ya, dia emang ya namanya mobil listrik, dia cukup instan torsinya. Meskipun emang nggak se ekstrim BYD Seal ya. Betul, BYD Seal nanti akan kita coba. Cuman waktu pertama kali gue nyoba BYD Seal itu pusing Pak. Saking G-force-nya tinggi kan. Kalau ini masih ya sopan lah. Karena menurut gua Pan, Ioniq 6 itu pedal gasnya, cara ngegasnya itu lebih natural Pan. Lebih natural benar. Lebih kerasa kayak kalau misalnya udah terbiasa pakai mobil konvensional, ini lebih mendekati lah. Feel comfy natural lu dapat banget. Iya, terus kalau misalnya remnya ya oke lah, meskipun kecil ya. Tapi kan bisa disetting Pan kalau remnya. Enggak, maksudnya cakramnya kecil. Iya, cakramnya kecil. Dibanding Seal. Iya. Tapi ini lumayan banget tuh buat berhenti masih oke. Terus radius putarnya ya karena mobilnya emang panjang sih ya, jadi emang kerasa sih, harus agak ancang-ancang meskipun masih lumayan lah. Karena ini emang belum rear wheel steering ya. Tapi duduk di belakang juga cukup berasa ya Pan ya ternyata ya. Maksudnya tuh karena dia suspensi stiff, kita di belakang juga goyangan-goyangan atau badan tuh saat ngelewatin jalanan yang bergelombang atau rusak tuh berasa juga loh. Nih kita coba lewatin Makadam kali ya. Oke, jalan-jalan Makadam nih, jalan yang maksudnya nggak rata gitu kita rasain. Ini gua set kecepatannya agak tinggian dikit aja biar kerasa. Kita di 20. Tapi kalau untuk jalanan kerikil gini Makadam masih oke. Nah ini kalau ini bam kan. Oh iya, berasa sih bandingannya emang agak stiffnya berasa, stiffnya. Kita nggak ngomong keras ya bos geng, tapi stiff mobilnya. Cuman masih oke lah. Masih fine. Masih oke lah ini Ioniq 6.
Di belakang masih oke lah kan? Oke. Tadi kan gue bilang makanya ini kita sekali lagi tekankan mobil ini bukan keras tapi stiff. Ya. Ada perbedaan tuh, sedikit perbedaan keras sama stiff. Stiff tuh mobilnya lebih kaku, rigid gitu. Betul. Kalau keras ya udah kalian berasa tuh mentul-mentul apa segala macam. Iya. Dan overall visibilitasnya kalau menurut gue sih nggak oke banget sih. Cuman setidaknya ke depan itu masih luas nih. Iya. Samping luas, cuman masih tetap ada blind spot. Ada blind spot tetap. Pun untungnya ada blind spot monitoring ya dia. Iya. Dia membantu itu. Emang bener sih Pan, gue nggak bohong ya. Duduk di belakangnya sih nyaman nih. Apa ya? Ya kan dia kan recycled kan. Cuman kerasa premiumnya Pak. Jadi emang. Gak usah gitu Pan, di door trim belakang pegang-pegang enak kok mobilnya. Kalau misalnya kalian cuman bandinginnya dari harga gitu ya 1, sama 800 gitu kan. 700-an sekian hampir 800. Kesannya kalau misalnya dilihat dari foto doang, cakepan seal gitu. Iya kan yang tadi udah kita tekanin sebelumnya Pan. Kalian pilih form apa function dari itu aja. Kalau misalnya kalian cobain langsung duduk di interior emang kerasa sih, harganya beda. Premiumnya berasa banget. Nah bos geng, sekarang kita udah di BYD Seal. Berhubung gue udah pernah nyetir mobil ini juga di sirkuit, jadi sekarang gue kasih topan lah yang mobil ini. Karena gue belum pernah bawa kayak di course yang lebih panjang sih. Iya, proving groundnya belum pernah. Waktu itu kan cuma di tahun mini kan jalannya kecil, santai-santai aja. Nah, ini sekarang kita mulai di Jalan Makadam dulu aja. Dan langsung ya kerasa sih emang menurut gua ini lebih nyaman kalau bantingannya. Ini sih lebih empuk ya Pan ya? Lebih empuk benar. Menurut gua ya Pan ya? Kita lewatin kayak bam yang tadi aja. Tadi kan kerasa kan? Betul. Tapi gini Pan, ini yang harus ditekankan. Untuk spesifikasi power yang begitu liar dari BYD Seal ini sebenarnya format suspensi kayak gini ini kurang cocok menurut bener sih, sebenarnya terlalu empuk ini justru. Jadi kalau misalnya kita pakai ngebut itu mobilnya berasa limbung banget loh. Limbung banget. Cuman ya kalau misalnya masalah body roll, meskipun ini suspensinya lebih lembut tapi lebih kecil justru body rollnya. Lebih anteng ya? Lebih anteng. Mungkin karena konstruksi platformnya atau gimana kompresinya banyak faktor juga. Jadi emang suspensi itu nggak cuma sekedar per keras, per lembut. Ribon keras, ribon lembut. Iya, nggak cuma itu doang, banyak variabelnya lah. Fleksibilitas chassis juga ngaruh. Itu benar. Jadi ya emang sulit sih itu kayak. Kadang mobil bisa suspensinya lembut tapi body rollnya minim tuh bisa. Bisa. Ini kan sekarang kan kita mulai dari jalanan yang rusak nih Pan. Kita udah ngebuktiin kalau mobil ini tuh ternyata suspensinya memang empuk lah. Kalau untuk jalan-jalanan pelan bergelombang gitu ini mobil nyaman. Nyaman. Cuman kan tadi udah kita tekenin sebenarnya format suspensi seperti ini dengan tenaga yang dihasilkan oleh BYD Seal ini sebenarnya bukan format yang terbaik lah menurut gue. Harusnya sih lebih rigid ya. Duduk di belakang juga cukup lumayan nyaman Pan. Nyaman. Cuman memang ya nggak lebih dari Ioniq 6, cuman ini terbilang nyaman lah. Iya, kayak yang kita udah omongin di pembahasan interior ya. Kalau BYD Seal ini emang driver's car lah. Betul. Jadi dia emang buat orang yang lebih seneng nyetir bukan disetirin. Oke kalau gitu kita coba manuver tipis-tipis. Gimana Pan? Tuh ya kan? Body rollnya jauh. Body rollnya jauh lebih kecil ya? Ini. Walaupun tapi body rollnya masih lebih anteng ya mobil ini. Bener. Ioniq 6 tuh udah lumayan belanja kalau digituin. Iya, cuman yang gue bilang loh Pan, gue pernah nyobain mobilnya di high speed, itu limbungnya parah loh Pan berasanya. Jadi makanya gue tadi bilang kan ini pas di speed pelan, mobil ini terbilang fine gitu loh. Mungkin karena fine. Iya, karena udah melewati limit dari suspensinya kali ya. Iya bisa jadi ya kita. Pas high speed karena kan ini bukan mobil balap BTW ya. Jadi ya mungkin pas begitu high speed dia nggak bisa mengimbangi itu kompresinya. Tapi FWA juga Pan, udah ada yang pakai drag race di Kejurnas kemarin. Udah. Lucu juga tuh lihat mobil listrik. Karena 700 JT bisa 3,8 detik Pak. Iya, itu Evo udah keluar budget MM-an itu. Iya benar. Time segitu. Bisa. Jadi ini emang cara cepat untuk ikut balap. Drag race tuh. Drag race itu terutama. FFA ya. Iya, tinggal ngilik-ngilik dinamo lebih kencang lagi. Tinggal dientengin aja sebenarnya. Entengin terus ban pakai slick ya kan. Iya. Suspensi setup dikit tipis-tipis. Ini kalau misalnya kita belok tajam. Nah, ini baru berasa nih. Baru berasa nih. Udah Pan, kita handling udah cukup kayak Pan, udah ngerasain body roll-nya juga. Karena dia udah puyeng. Nih, driver kita puyeng. Sekarang kita coba tes akselerasi coba Pan. Tipis-tipis aja Pan. Tipis aja, tipis. Karena nanti kita akan ada drag race-nya ya, Ioniq 6 sama BYD Seal nih. Kita coba tipis-tipis aja. BTW kalau misalnya kalian belum pernah coba langsung BYD Seal yang performance,
jangan dientak-entak sih. Jangan aneh-aneh lah. Disarankan dengan apa pengawasan dari sales kayak atau apanya gitu. Jadi karena kita ini kaget-kaget banget. Soalnya ini parah loh, gentakannya tuh ya karena memang dari dia 3,8 detik itu bener-bener berasa kita kayak cep ditarik jambak ke belakang gitu. Cepet banget nih. Mudah-mudahan sih terekam kamera ya kayak G-force-nya. G-force sih harusnya sih kerekam Pan. Tapi lihat deh baterainya berapa persen di situ Pan? Ini 47% masih. Masih 47% ya. Karena ini mobil jujur aja bikin gue pusing sih Iya, sebenarnya. sebenarnya naik mobilnya agak pusing sebenarnya. Kalau misalnya digentek-gentek kayak gitu, tup gitu tiba-tiba pusing palanya. Ini gue gas ya. Coba dulu. Gue sampai pamit nih. Pamit dulu coba. Soalnya kalau nggak persiapan Kaget bener sih. Enggak sih Pan, ini tadi karena mungkin ya, gue udah ngerasain yang baterainya 80% itu parah Pan. Ini 47% nggak segitu signifikannya kayak biasanya. Iya sih mungkin ini ya. Karena baterai udah tinggal dikit teman-teman. Harusnya itu lebih jedep gitu, lebih ngejambak lagi. Tapi ya tadi spin mobil itu Pan. Mobilnya spin. Coba kedua kali nih Pan. Lo masih penasaran kan? Ini udah yang sport pakainya. Udah mode sport ini. Nah, coba gaskan Pan. Langsung aja. Bentar. Ya. Ya, siap. Enggak, itu mundur dong. Itu mundur, Bapak. Itu mundur, jangan. Tapi spin sih emang. Berasa ya, maksudnya tuh suspensinya pas nekan ya, dia kayak ada dribble-nya gitu. Jadi mobilnya dia nggak bisa menghantarkan traksinya, mendeliver traksi dengan baik gitu. Baik karena kelemahannya di suspensinya emang. Suspensi, bener. Sayang sekali. Sayang sekali nih teman-teman. Padahal mobil ini punya performa yang bagus loh. Nah bos geng, demikianlah komparasi kita. Ya. Ini bisa dibilang komparasi mobil listrik kedua kita ya Pan ya? Ya betul. Ini sedan sekarang. Sana sedan. Kemarin kan waktu itu SUV. Compact SUV lebih tepatnya. Ya, crossover. Dan kesimpulannya? Kesimpulannya so-so lah. Jadi gini, so-sonya tuh gini Pan. Elaborate please. Jadi gini teman-teman. Perbedaan angkanya memang jauh dari 1, berapa M sama 700 juta. Perbedaan harga 500 juta. Tapi sebenarnya itu mereka punya porsi masing-masing Pan menurut gua. Ada plus minus. Plus minus betul sekali. Ya, karena BYD Seal ya emang performance. Performance betul. Terus juga kalau misalnya senang nyetir sendiri. Ya. Kalau yang NX6 ini mungkin yang ya pengennya disetirin aja. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kalian lebih seneng look, ya mungkin BYD Seal lebih cocok. Bisa jadi gitu. Kan subjektif. Ya tadi yang gue bilang aja, form or function. Ya. Jadi kalian pilih yang mana gitu. Kalau lu pilih mana? Gua. Ya. Gue sih karena gue orang yang ngitung ya Pan ya. Ya gue BYD sih lah. Gua dulu ya awal-awal ya nggak suka banget sama Ioniq 6. Tapi lu suka sekarang? Sekarang lama-lama kayak masuk akal. Ya masuk akal. Terus kayak ternyata kalau dibandingin, karena kan kita dari kemarin berkesimpulan doang kan. Betul. Karena kita nggak samping-sampingin mobil. Ternyata setelah disamping-sampingin, ini oke juga sih secara material, terus juga kenyamanannya. Itu harus gue akuin. Memang setelah kita komparasi dari segi apapun, ya NX6 lebih well-rounded lah. Well-rounded lah, betul. Kalau misalnya Seal tuh lebih wah lebih, ya kalau kalian suka performa lah, itu kalian cocoknya beli BYD Seal. Ya, kalau gitu terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin kontennya dan video. Dan jangan lupa juga kunjungi website mobil123.com, TikTok, terus juga ada Instagram, Carmudi, Autofan. Karena sebenarnya kita satu geng Pan. Oke lah kalau gitu. Oke, wali taufik wali hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil 1, 2, 3